Bab 1538 Sistem Perencanaan Tertinggi. Wajah Suke penuh keterkejutan, dan matanya melebar saat dia menatap pemandangan di depannya. Sebuah celah muncul begitu saja di jalan yang luas ini. Bukan jalan yang rusak, tapi kehampaan di depannya telah rusak dan dipenuhi dengan pemandangan yang bukan milik dunia ini. Itu seperti proyeksi virtual, atau Fata Morgana, dan itu sangat menakjubkan. Paling-paling ini hanya bisa mengejutkan orang biasa, tetapi Suke masih ketakutan, karena gambar yang muncul di depannya ternyata adalah pemandangan benua surga. Dalam adegan itu, api perang berkobar di langit. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya mengendarai senjata ajaib dan menyerbu ke langit, dan mereka berubah menjadi banyak lampu yang mengalir. Segudang teknik mempesona bertabrakan di langit, menyebabkan mereka menyemprot dan meledak seperti banyak kembang api yang membuat orang terkesiap kagum. Ini adalah pertempuran kacau yang mengerikan. Ada begitu banyak angka sehingga sulit bagi Suke untuk memperkirakan berapa banyak orang yang ada. Tapi dia tahu bahwa setidaknya setengah dari pembudidaya benua surga telah berpartisipasi dalam pertempuran, dan mereka semua memiliki kekuatan di atas rata-rata. Celestial, Golden Celestial, Tai Celestial, Golden Celestial dari surga yang merangkul segalanya, dan bahkan Celestial Kings dan Celestial Prime telah keluar. Di tengah kerumunan besar orang yang berkelahi, Suke samar-samar melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Bunda Suci Danau Giok memimpin banyak murid perempuan, dan perawan suci Bai Keiling juga ada di antara mereka. Mereka melakukan yang terbaik untuk melemparkan seni sihir, meledak ke langit, menabrak musuh di luar gambar yang tidak bisa dilihat Suke. Klan Petani Ilahi, Sekte Pagoda Bayangan Gelap, Sekte Surgawi Fangchun, dan sekte besar lainnya dari alam surgawi yang telah ditemui Suke beberapa kali semuanya berpartisipasi dalam pertempuran, menyerang musuh yang tidak dapat dilihat Suke. Jelas, dalam pertempuran ini, semua sekte dari 14 alam surgawi di benua surga telah dikerahkan. Apa yang terjadi? Apa maksud adegan ini? Suke merasa ngeri. Benua surga sebenarnya sedang bertarung. Siapa yang mereka lawan, atau siapa yang mereka bela? Ini. Pada saat yang sama, Xuan Yuan Wanrong, yang berada di dalam mobil, juga berseru, dan ekspresinya langsung menjadi sangat serius. Dia juga melihat pemandangan di luar mobil, tapi dari ekspresinya, sepertinya tidak banyak kejutan, tapi lebih banyak kegelisahan dan kewaspadaan. Apa yang terjadi? Apa ini? Teman sekamar Suke sedang duduk di baris terakhir MPV. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mobil, mereka tercengang. Setelah Bos Lin pulih dari keterkejutannya, dia mengerutkan alisnya dan berkata dengan suara yang dalam, keterlaluan. Siapa yang akan menempatkan proyeksi 3D seperti itu di jalan? Ini bukan proyeksi 3D. Suke mengelus dagunya dan berbicara dengan suara berat. Tatapannya menyapu Xuan Yuan Wanrong dan dia bertanya, apakah sesuatu terjadi di benua surga? Itu benar, lebih cepat dari yang aku harapkan. Xuan Yuan Wanrong mengangguk tanpa sadar, tetapi di tengah kata-katanya, matanya yang indah tiba-tiba menjadi dingin, dan dia menatap langsung ke Suke, kamu tahu tentang benua Tian? Tunggu, kamu memiliki ingatanmu? Petik 2. Aku sudah lama memilikinya. Sekarang bukan waktunya untuk memedulikan detail ini. Cepat dan ceritakan tentang benua surga. Suke melambaikan tangannya dan mendesak. Benua surga begitu berantakan sehingga dia tidak memiliki mood untuk berpura-pura lagi. Dia hanya mengkhawatirkan keselamatan Jiang Hongyan dan yang lainnya. Namun, Budfest dan Duan Jiude, dua orang pintar, ada di sini. Apalagi, mereka semua bersembunyi di dalam gua. Jadi dia tidak berpikir itu akan terlalu berbahaya. Namun, situasi ini juga bersifat sementara. Siapa yang tahu krisis macam apa yang dihadapi benua surga sekarang? Jika dia kembali terlambat, itu akan terlambat. Benua surga memiliki nama lain, disebut Tianzhou, Perahu Kano. Xuan Yuan Wanrong menatap Suke dengan acuh tak acuh untuk sementara waktu, lalu perlahan berkata, ini adalah satu-satunya benua yang dapat mengarah ke alam ilahi. Sekarang belenggu telah dipatahkan, benua lain secara alami akan datang untuk memperjuangkan benua langit. Petik 2. Jadi mereka sekarang berperang melawan para pembudidaya dari benua lain? Sepertinya tidak. Suke tertegun. Ini sepertinya tidak benar.
Menurut apa yang dikatakan Peri Zixia sebelumnya, benua surga adalah benua yang telah ditutup selama bertahun-tahun, dan tingkat kekuatannya jauh lebih lemah daripada benua lain di sekitarnya. Misalnya, benua awan langit jauh lebih kuat daripada benua langit, dan memiliki 4 kaisar langit. Jika belenggu benua surga dipatahkan, akan sangat mudah bagi benua-benua ini untuk menduduki benua surga. Mereka bahkan tidak perlu menyerang seperti ini. Selama kaisar surgawi atau prime surgawi yang cukup kuat maju, benua langit pasti akan menyerah tanpa perlawanan. Tetapi dalam situasi ini, para pembudidaya benua surga dan sekte dari 14 alam surgawi utama semuanya bersatu untuk berperang melawan musuh asing, yang sangat luar biasa. Akankah orang-orang di benua surga bersatu melawan musuh asing? Itu tidak ada. Ya, itu benar-benar tidak terlihat seperti itu. Benar saja, Xuan Yuan Wanrong juga mengangguk menanggapi pertanyaan Suke. Para pembudidaya dari benua surga tampaknya tidak berperang melawan para pembudidaya dari benua lain. Jadi bagaimana situasinya sekarang? Suke terus bertanya. Dia telah menatap gambar di luar mobil, tetapi dia hanya bisa melihat para pembudidaya benua surga sedang bertarung. Dia tidak bisa melihat area lain di gambar, seperti sekelompok orang yang berperang melawan benua langit. Bagaimana situasinya? Apa yang kalian berdua bicarakan? Pada saat ini, pemimpin asrama menyela. Baru pada saat itulah Suke menyadari bahwa beberapa orang di dalam mobil sedang menatapnya dan Xuan Yuan Wanrong dengan heran dan bingung. Jelas bahwa mereka tidak mengerti apa yang baru saja mereka berdua katakan. Xuan Yuan Wanrong mengabaikan mereka dan menatap pemandangan di depannya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara yang dalam, "Jika saya tidak salah, seharusnya hal-hal yang disegel dalam belenggu yang muncul." Ketika Suke mendengar ini, dia tidak peduli dengan yang lain dan berkata dengan heran, "Hal-hal itu?" Kata-kata Xuan Yuan Wanrong membuat Suke merasa sedikit ngeri. Apa yang dia maksud dengan hal-hal itu? Apakah maksudnya benua surga tidak berperang melawan orang, tetapi beberapa hal? Setelah perang besar dewa dan iblis, alam dewa ditutup. Pada saat yang sama, untuk melindungi perahu surga, Raja Ilahi mengambil tindakan dan memurnikan benda-benda itu menjadi belenggu dan menyegelnya di dalamnya. Oleh karena itu, ada cukup energi untuk menyegel perahu surga dan mempertahankannya hingga hari ini. Xuan Yuan Wanrong mengangguk. Suke sangat cemas sehingga dia memutar matanya dan berkata, "Meskipun apa yang kamu katakan bukanlah omong kosong, fokusku adalah pada hal-hal itu." "Apa itu?" Xuan Yuan Wanrong segera menatap Suke dengan tatapan membunuh. Jika mereka berada di benua surga, jika dia masih memiliki kekuatannya, dia pasti akan menamparkan Suke. Bas, saat ini, ponsel bergetar di dalam mobil. Itu adalah ponsel Bos Lin. Pada saat ini, dia masih tenggelam dalam percakapan antara Suke dan Xuan Yuan Wanrong, dan dia tertegun. Ketika ponselnya berdering, dia tidak segera menjawab. Dia masih menatap Suke dengan bingung. Jadi Lao Si yang berada di asrama mengira ponselnya berdering. Dia mengeluarkannya dan meliriknya. Dia menemukan bahwa tidak ada panggilan telepon, tetapi dia sepertinya melihat sesuatu yang lain. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan heran, "Apa-apaan ini? Apakah dunia akan berubah?" "Apa maksudmu?" Beberapa orang menatapnya tanpa sadar. Suke tidak bertanya pada Xuan Yuan Wanrong apa maksud dari hal-hal itu. Dia melihat ke layar ponsel Lao Si. Di atasnya ada halaman berita dengan video terlampir. Murid Suke tiba-tiba menyusut, dan dia berkata dengan heran, "Cepat, buka video ini." Dia tidak tenang, karena sampul video itu juga merupakan proyeksi dari benua surga, dan itu adalah proyeksi dari sudut yang berbeda. Lebih penting lagi, dalam gambar itu, di tengah kerumunan, Suke melihat bayangan anjing yang familiar. F***CK. Suke mengutuk di tempat. Dalam video yang direkam ponsel, dia benar-benar melihat Budfest. Posisi centil dan ekspresi bodohnya tidak bisa ditiru oleh anjing lain. Ini membuat hati Suke langsung melonjak. Karena Budfest muncul di medan perang, itu berarti Jiang Hongyan dan yang lainnya mungkin juga keluar. Mereka tidak terus tinggal di dalam gua. Dia takut mereka mengalami peristiwa yang tidak terduga. Kalau tidak, mereka tidak akan keluar untuk mengambil risiko. Tidak, dia harus kembali dengan cepat. Sistem. Pikiran Suke tergerak, dan dia memanggil antarmuka sistem.
Apakah ada cara untuk mempercepat? Aku ingin segera kembali. Ding! Fluktuasi abnormal telah terdeteksi di banyak tempat di dunia ini. Penilaian awal adalah batu surgawi Taiyi telah mengalami kecelakaan, yang telah memengaruhi struktur dunia memori. Sistem akan menghitung ulang waktu yang diperlukan untuk memecahkan larangan. Sistem merespons secara detail dan kemudian terdiam. Suke juga menatap Bos Lin dan berkata dengan suara yang dalam, "Cepat, minta seseorang untuk menemukan semua tempat di kota tempat pemandangan seperti ini muncul dan dapatkan semua videonya untukku." Oke, Bos Lin mengangguk dengan cepat, sepertinya menyadari ada yang tidak beres dengan pemandangan ini. Dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon. Tapi saat berikutnya, lengannya tiba-tiba menegang, dan ekspresinya membeku. Tubuhnya berkedip beberapa kali seperti bola cahaya dan bayangan, menjadi agak ilusi. Hampir pada saat yang sama, Lin Yuxi berteriak kaget. Suke terkejut dan menoleh tanpa sadar. Lin Yuxi menutupi mulutnya dengan kaget, menatap tiga teman sekamar Suke dengan ketakutan di matanya. Saat ini, mereka bertiga berada dalam situasi yang sama dengan Bos Lin. Tubuh mereka kaku, seperti robot yang tiba-tiba kehilangan tenaga. Mereka terjebak di tempat, dan tubuh mereka seperti kumpulan data yang kacau, berkedip dari waktu ke waktu dan menjadi agak ilusi. Dunia ini akan runtuh. Xuan Yuan Wanrong mengerutkan kening. Sampai batas tertentu, ini seharusnya menjadi hal yang baik, karena runtuhnya dunia ingatan berarti mereka bisa pergi. Tapi dia juga sedikit khawatir. Meninggalkan tidak berarti bahwa mereka telah melewati kesengsaraan hubungan. Jika mereka tidak bisa mendapatkan persetujuan dari batu surgawi Taiyi, itu mungkin secara langsung menentukan bahwa mereka telah gagal dalam kesengsaraan hubungan dan dihapus. Suke juga mengerutkan kening, ekspresinya sedikit aneh. Meskipun dia sudah lama mengetahui bahwa dunia ini adalah virtual dan itu hanya keberadaan yang telah dipulihkan oleh batu surgawi Taiyi berdasarkan ingatannya, teman sekamar di depannya adalah semua orang yang dulunya adalah sahabatnya. Sekarang mereka tiba-tiba menjadi sekumpulan data, dia merasa sedikit tidak nyaman. Namun, yang palsu akan selalu menjadi palsu. Suke bukanlah orang suci yang bersikeras untuk melestarikan dunia ini. Selain itu, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tunggu, ada yang tidak beres. Tiba-tiba, Suke sepertinya menyadari sesuatu. Dia melirik Lin Yuxi, lalu menoleh untuk melihat keluar jendela dan melihat sekeliling. Pada saat ini, terlepas dari apakah itu berbagai gedung tinggi atau berbagai pejalan kaki di luar, mereka sudah seperti deretan kode data, bersinar dan berkedip terus-menerus. Namun, Lin Yuxi masih duduk di dalam mobil dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Setiap orang, termasuk dunia memori ini, sedang menghadapi kehancuran. Mengapa Lin Yuxi masih baik-baik saja? Suke menatap Lin Yuxi lagi, sedikit bingung. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mungkinkah karena Lin Yuxi adalah tokoh utama dan tokoh kunci dalam kesengsaraan cinta, dia terus dipertahankan? Pada saat ini, Xuan Yuan Wanrong tiba-tiba menatap Suke dan memanggil namanya dengan sungguh-sungguh, Suke. Suke tertegun dan menatap Xuan Yuan Wanrong. Keduanya saling memandang, dan Xuan Yuan Wanrong berkata dengan ekspresi kosong, "Cepatlah." "Percepat? Cepat apa?" Suke tampak bingung. Xuan Yuan Wanrong berkata, "Tidak ada waktu. Kamu harus segera menyukaiku." Suke tercengang di tempat dan hampir memuntahkan seteguk darah. "Kakak, apakah kamu benar-benar bodoh atau kamu berpura-pura bodoh? Seperti Anda segera, apakah Anda pikir Anda bisa menyukai ini hanya karena Anda mengatakannya? Apakah saya, Suke, orang yang biasa saja?" "Kemari." Pada saat ini, Xuan Yuan Wanrong berbicara lagi. Dia tampak serius dan menghembuskan napas ringan, seolah-olah dia telah membuat keputusan penting. Dia mengangkat tangannya dan meletakkannya di bahu Suke dengan cara yang agak tidak wajar. Jelas, dia tidak terbiasa dengan tindakan semacam ini dan sangat tidak terbiasa dengannya. Lin Yuxi, yang berada di sebelahnya, bingung. Perubahan terus-menerus di dunia luar, serta berbagai percakapan aneh antara Xuan Yuan Wanrong dan Suke, hampir membuatnya kehilangan kemampuan untuk berpikir. Suke bahkan lebih bingung.
Dia tidak tahu apa yang coba dilakukan Xuan Yuan Wanrong, tetapi dia menemukan bahwa tangan Xuan Yuan Wanrong sedikit menariknya ke depan, sehingga dia berhadapan langsung dengan Xuan Yuan Wanrong. "Apa yang kamu lakukan?" Suke tertegun. "Jangan bicara." Xuan Yuan Wanrong menatap mata Suke dan berkata dengan lembut. Emosinya tidak berfluktuasi sama sekali, dan napasnya juga sangat stabil. "Cium aku." "Ah!" Seketika, Suke dan Lin Yuxi berteriak bersamaan. Namun, Xuan Yuan Wanrong sangat tenang. Dia mengerutkan kening, mengulurkan jarinya yang ramping dan halus, dan menunjuk ke bibirnya. "Kamu tidak mengerti, cium aku. Aku sudah menggunakan ponselmu untuk memeriksa, dan ini adalah cara tercepat untuk membuat pria jatuh cinta padamu. Jadi, jangan bicara, cium saja aku." Petik 2. Mata Suke melebar, dan kemudian dia hampir tertawa terbahak-bahak. Eki Xuan Yuan Wanrong benar-benar luar biasa. Mungkinkah dia tidak pernah menjalin hubungan dalam hidupnya? Itu benar-benar tampak seperti itu. Tapi, bibir kecilnya yang halus cukup menggoda. Tanpa sadar, mata Suke tertuju pada bibir kecil Xuan Yuan Wanrong, dan detak jantungnya semakin cepat. Dia sangat jelas bahwa tidak mungkin dia dipindahkan oleh Xuan Yuan Wanrong. Tapi ini adalah reaksi fisiologis normal yang terkutuk. Wanita yang begitu cantik, wanita seperti Dewi sejati, telah berinisiatif untuk menciumnya. Tidak ada pria yang bisa menolak ini. Meneguk, Suke tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Namun, saat berikutnya, tubuhnya bergerak mundur sedikit, dan dia menggelengkan kepalanya. "Itu aneh, aku sebenarnya tidak tega mengambil keuntungan darimu," kata Suke sambil terkekeh. Ini adalah reaksinya yang sebenarnya. Dia benar-benar merasa bahwa dia benar-benar tidak ingin mengambil keuntungan dari Xuan Yuan Wanrong. Meskipun wanita ini sangat kuat di dunia kultivasi abadi dan memiliki kepribadian yang sangat menyebalkan, dalam hal hubungan antara pria dan wanita, dia benar-benar lebih lemah dari siswa sekolah dasar. Dia semurni selembar kertas putih. Jika itu adalah Suke sebelumnya, dia pasti akan mengambil kesempatan untuk menculik Xuan Yuan Wanrong. Tapi dia tidak tahu kapan, setelah bertahun-tahun di dunia kultivasi abadi, keadaan pikirannya tampaknya telah berubah secara halus. Setidaknya pada saat ini, dia tidak bisa tidak berubah menjadi seorang pria sejati. "Apa maksudmu?" Xuan Yuan Wanrong mengerutkan kening, "Kamu lebih baik mati daripada menyukaiku?" "Haha," Suke segera melambaikan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Tidak, aku hanya tidak ingin memanfaatkanmu. Sebenarnya, aku sudah punya cara." Sebelum dia selesai berbicara, Suke merasa tubuhnya tiba-tiba ditarik ke depan oleh sepasang tangan, dan pada saat yang sama, tubuh Xuan Yuan Wanrong berada tepat di depannya. Bibir merah kemerahannya, seperti dua kelopak bunga merah yang mekar, menempel di mulutnya. Swash! Dalam sekejap, Suke tercengang, dan matanya membelalak tak percaya. Dia benar-benar dicium dengan paksa? "Kamu terlalu banyak bicara omong kosong." Pada saat ini, Xuan Yuan Wanrong melepaskan Suke, dan ekspresinya masih acuh tak acuh, tetapi matanya dipenuhi dengan penghinaan. "Bagaimana? Apakah kamu menyukaiku sekarang?" Suke masih sedikit terpana, dan bibirnya masih hangat dan harum dengan kelembutan dari tadi. Pada saat ini, ketika dia mendengar kata-kata Xuan Yuan Wanrong, dia terdiam, dan bahkan mulai meragukan hidupnya. Bukan hanya dia dicium dengan paksa, tapi dia juga dipaksa untuk menyukainya? Mungkinkah Xuan Yuan Wanrong telah diracuni oleh beberapa CEO yang sombong? Lin Yuxi, yang berada di samping, sudah tercengang. Dia sangat bingung dengan tindakan Xuan Yuan Wanrong, dan juga sangat cemburu. "Kau masih tidak menyukaiku?" Xuan Yuan Wanrong telah menatap ekspresi Suke, mengamati ekspresinya, dan sepertinya melihat bahwa dia masih tidak menyukainya. Setelah mengerutkan kening dan menggumamkan sesuatu, dia benar-benar mencondongkan tubuh ke depan lagi dan mencium mulut Suke. "Berengsek!" Sekali lagi, Suke tidak punya waktu untuk bereaksi, dan bahkan bola matanya terbuka lebih lebar dari sebelumnya, karena kali ini, Xuan Yuan Wanrong benar-benar menjulurkan lidahnya. "Anda tahu bagaimana ciuman Prancis juga? Apakah Anda selembar kertas kosong di bidang cinta, atau apakah Anda seorang veteran? Anda hooligan perempuan, saya mengabaikan Anda."
Semenit kemudian, Suke mundur dan mengakhiri ciuman itu. Kamu gila, dia memandang Xuan Yuan Wanrong dengan heran. Hah, Xuan Yuan Wanrong juga sangat terkejut. Perilaku Suke sepertinya tidak jatuh cinta padanya. Metode ini tidak berhasil. Xuan Yuan Wanrong mengerutkan kening dan matanya yang indah dipenuhi amarah. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin, kamu berbohong padaku. Suke memutar matanya dan terdiam. Suke. Saat ini, Lin Yuxi tiba-tiba memanggil Suke dengan suara bergetar. Suke tertegun dan menatap Lin Yuxi. Saat ini, dia menutupi dahinya dengan satu tangan dan wajahnya sedikit pucat. Dia tampak kesakitan. Apa yang salah denganmu? Suke bertanya. Kepala saya sakit. Lin Yuxi berkata dengan susah payah, tampaknya ada banyak informasi aneh. Ada monster, ada banyak makhluk abadi, ada banyak darah, saya dalam bahaya. Suara mendesing. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan menatap Suke dengan heran. Suke? Suke sedikit bingung dan merasa Lin Yuxi sedikit berbeda saat ini. Dia panik dan sakit kepala sedetik yang lalu, tetapi saat ini, dia sangat tenang dan matanya jernih. Pada saat ini, Lin Yuxi tiba-tiba tertawa getir, dengan sedikit ejekan diri dan sedikit kegembiraan, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi sebelum aku mati. Di sini, hei, aku mungkin sedang bermimpi. Saat dia berbicara, dia melihat sekeliling dan sepertinya merasa ada yang tidak beres. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya dan langsung menyimpulkan bahwa dia sedang bermimpi. Lupakan, bahkan jika itu mimpi, aku tidak menyesal bertemu denganmu lagi. Benua bumi telah runtuh dan banyak orang berada dalam masalah. Kupikir aku akan memenuhi syarat untuk berdiri di sisimu lagi setelah aku mendapat kesempatan itu. Sayangnya, takdir membodohi orang. Pada akhirnya, saya... Kaca. Sebelum Lin Yuxi bisa menyelesaikan kata-katanya, suaranya terpotong oleh suara yang mirip dengan arus listrik. Kemudian, tubuh Lin Yuxi yang berada di dalam mobil menjadi kaku di tempat. Seperti yang lainnya, ia mulai berubah menjadi ilusi hingga berubah menjadi bola cahaya. Xuan Yuan Wanrong tertegun oleh perubahan mendadak Lin Yuxi. Suke juga bingung, tetapi dari beberapa kata terakhir Lin Yuxi, dia mendengar banyak petunjuk. Dia sangat terkejut. Lin Yuxi dari sebelumnya pastilah Lin Yuxi yang masih bersekolah di dunia memori. Namun, setelah Lin Yuxi mengatakan bahwa dia sakit kepala, kesadaran yang muncul sepertinya adalah Lin Yuxi yang pernah ke benua bumi. Ketika Suke berada di benua bumi, dia telah melihat Lin Yuxi. Dia telah diambil dari benua bumi oleh seorang ahli dan bertemu dengan Suke. Belakangan, dia pergi sendiri untuk mencari kesempatan yang ditinggalkan oleh guru agungnya. Suke juga percaya bahwa dia telah melepaskan perasaan dan dendamnya. Dia tidak mencarinya dan hanya mengirim orang dari Akademi Dingtian untuk melindunginya secara rahasia. Setelah kembali ke benua surga, dia tidak pernah melihatnya lagi. Dia tidak menyangka mereka akan bertemu dengan cara ini, dan dengan cara ini. Bahkan Suke sendiri merasa luar biasa. Kesadaran Lin Yuxi tampaknya langsung ditransmisikan ke Lin Yuxi di dunia memori ini. Dan dari kata-kata terakhirnya, tidak sulit untuk mengatakan bahwa dia berada dalam krisis hidup dan mati. Benua bumi juga telah runtuh, yang membuktikan bahwa apa yang dikatakan Mo Junchen benar. Benua surga adalah perahu raksasa yang diikat dengan belenggu. Setelah belenggu dibuka, benua Xuan Huang dan benua bumi akan runtuh. Hanya dengan melarikan diri ke benua surga, mereka dapat mengikuti perahu raksasa ini dan bertahan hidup. Ini masalah besar. Asterismen, batu surgawi Tai sialan ini, mengapa itu harus terjadi saat ini? Suke merasakan sakit kepala datang. Sesuatu telah terjadi di benua surga, dan dia tidak tahu bagaimana keadaan Jiang Hongyan dan yang lainnya. Sekarang dia telah mengetahui bahwa Lin Yuxi dalam bahaya di benua bumi, segala macam hal telah bersatu. Lebih penting lagi, dia masih terjebak dalam dunia ingatan batu surgawi Tai dan tidak bisa kembali. Oke, sekarang hanya kita berdua. Saat ini, Xuan Yuan Wanrong berkata dengan wajah poker. Suke tiba-tiba menggigil dan menatap Xuan Yuan Wanrong. Kamu, apalagi yang kamu inginkan? Tidak apa-apa, karena aku sudah mencoba yang terbaik dan kamu tidak bisa menyukaiku,
maka mari kita tunggu untuk mati bersama. Xuanyuan Wanrong menanggapi dengan ringan. Suke menghela nafas lega. Dia benar-benar takut Xuanyuan Wanrong menemukan sesuatu yang lebih dibesar-besarkan. Jika dia mengusulkan untuk bergetar di dalam mobil, dia tidak tahu apakah dia masih memiliki kebenaran yang menakjubkan untuk ditolak. Antara binatang buas dan binatang buas, terkadang sangat sulit bagi kebanyakan pria untuk membuat pilihan. Lagi pula, tidak semua orang bisa seperti pria terkenal di internet Grand Commoner. Ceka, idemu terlalu ekstrim. Siapa bilang kita pasti akan mati? Suke memandang Xuanyuan Wanrong dan berkata dengan tenang. Apa kamu yakin? Mata cerah Xuanyuan Wanrong berbinar. Bukankah aku mengatakan bahwa aku punya cara? Tapi kamu tidak membiarkanku selesai berbicara dan bahkan menciumku. Kamu bajingan, kata Suke, berpura-pura mencela dan memutar matanya ke arah Xuanyuan Wanrong. Xuanyuan Wanrong langsung merasa kedinginan dan memiliki dorongan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memukuli seseorang. Namun, dia menekan dorongan ini dan berkata dengan suara yang dalam, dunia ingatan ini akan segera runtuh. Jika kita tidak melewati kesengsaraan hubungan, sangat mungkin batu surgawi Tai akan gagal karena kegagalan dunia. Kesengsaraan hubungan. Apakah Anda yakin ada cara untuk melewati ini? Ya, dan itu akan segera dilakukan. Suke mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum percaya diri. Prompt system sudah muncul di benaknya, menunjukkan bahwa pembatasan akan segera dibobol sebelumnya. Sistem telah mendeteksi penyebabnya. Batu surgawi Tai telah dipengaruhi oleh kekuatan eksternal, yang telah memengaruhi dunia ingatan. Ini mungkin terkait dengan pecahnya belenggu benua surga. Setelah benturan sesaat, batasan dunia memori telah dihancurkan. Karena itu, kesulitan sistem untuk memecahkan batasan telah sangat berkurang. Hanya butuh beberapa detik untuk memecahkannya. Ini akan dilakukan segera? Seberapa cepat? Xuanyuan Wanrong tertegun dan tidak percaya. Gemerincing. Suke tersenyum tipis dan menjentikkan jarinya. Sekarang. Ledakan. Saat berikutnya, tiba-tiba terdengar suara keras di sekitar mereka. Lingkungan di luar mobil seperti lukisan cat minyak yang digantung tinggi dan dengan cepat meluncur ke bawah. Segera setelah itu, mobil yang mereka berdua tumpangi juga mulai rusak dan berhamburan menjadi titik-titik cahaya kecil. Dalam sekejap, lingkungan di luar mereka berdua menghilang, dan sekeliling mereka menjadi dunia cahaya dan bayangan putih yang luas, tanpa batas. Ini, Xuanyuan Wanrong tiba-tiba tampak kaget dan tidak percaya. Sejak zaman kuno, tidak ada yang bisa mengendalikan kesengsaraan hubungan dari batu surgawi Tai, dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Tapi sekarang, Suke benar-benar melakukannya. Dia benar-benar telah keluar dari dunia ingatan itu. Bagaimana kamu melakukannya? Xuanyuan Wanrong menatap Suke dengan heran. Dengan mengandalkan di sini, Suke mengulurkan tangan dan menunjuk ke kepalanya. Xuanyuan Wanrong mengerutkan kening. Dengan mengandalkan kepalamu? Suke memutar matanya lagi. Ini disebut kebijaksanaan. Dengan mengandalkan kebijaksanaanku, mengerti? Sulit dipercaya. Xuanyuan Wanrong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas lega. Karena kamu bisa menyelesaikan kesengsaraan hubungan ini, aku tidak perlu khawatir tentang level selanjutnya. Hah, Suke tiba-tiba terkejut. Apa katamu, level selanjutnya? Omong kosong. Level pertama adalah melalui dunia ingatanmu, jadi level berikutnya secara alami melewati dunia ingatanku. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu memulihkan ingatanmu, aku tidak menyarankan kamu membantuku memulihkan ingatanku, memori. Jika tidak, akan ada masalah besar. Xuanyuan Wanrong memandang Suke dengan serius dan berkata dengan sungguh-sungguh, ingat, jangan mencoba memulihkan ingatanku, dan jangan beritahu aku apapun tentang aku. Kamu hanya perlu menyelesaikan hubungan kesengsaraan seperti kali ini. Apa? Siapa yang peduli untuk menyelesaikan kesengsaraan hubungan? Maksudku, bagaimana bisa ada level berikutnya? Hal yang paling mendesak sekarang adalah kembali ke benua surga. Tiba-tiba Suke menjadi cemas. Dia mengira dia bisa segera kembali ke benua surga setelah menembus penghalang yang membatasi. Sekarang benua surga dalam kesulitan, dia sangat khawatir tentang Jiang Hongyan dan yang lainnya. Apalagi, Lin Yuxi masih berada di benua bumi dan dalam bahaya. Mereka saling kenal dan punya cerita bersama. Tidak masuk akal untuk tidak menyelamatkannya.
Tetapi pada saat kritis ini, sebenarnya ada level berikutnya, kesengsaraan hubungan. Sistem. Suke segera memanggil sistem. Ledakan. Namun, sebelum dia bisa mengeluarkan perintah, kekuatan traksi yang kuat tiba-tiba datang dari segala arah dan tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuhnya. Tubuh Suke dan Xuan Yuan Wanrong hancur berkeping-keping dalam sekejap, berubah menjadi dua aliran cahaya, dan menghilang di ruang putih. Tidak lama kemudian, ruang putih melintas dan berubah menjadi dunia luas dengan pegunungan hijau dan air jernih, kicauan burung dan harum bunga. Ini adalah puncak gunung yang menjulang ke awan, dan ada tangga batu yang lurus ke atas. Di puncak tangga batu ada gerbang gunung. Ada sebuah tablet batu di gerbang gunung dengan 3 kata besar tertulis di atasnya, Sekte Istana Surga. Suke, mengenakan jubah hitam dan membawa tongkat hitam ungu emas di punggungnya, berdiri di kaki gunung, menatap pemandangan dengan ekspresi jelek di wajahnya. Dia telah kembali ke benua surga, dan kultivasi seluruh tubuhnya telah dipulihkan ke kondisi puncaknya. Tapi masalahnya adalah dia telah kembali ke benua surga puluhan ribu tahun yang lalu, dan ini adalah dunia kenangan Xuan Yuan Wanrong. De asterismen, batu surgawi Taiyi, ketika aku kembali, aku akan melemparkanmu ke lubang jamban dan menggunakanmu sebagai batu lubang jamban. Aku tidak percaya. Hati Suke terbakar amarah. Dia tidak suka perasaan dikendalikan, terutama oleh batu. Ding. Pada saat ini, suara sistem yang tajam terdengar di benak Suke. Selamat datang kembali ke tuan rumah. Mendengar suara sistem yang familiar ini, Suke bahkan tidak perlu memanggil sistem untuk mengetahui bahwa sistem akting tangguh yang asli telah kembali, dan itu bukan salinan sebelumnya. Entah kenapa, dia merasa sedikit lebih nyaman di hatinya. Ding. Telah terdeteksi bahwa host untuk sementara kehilangan kontak dengan sistem. Alasannya adalah level sistem terlalu rendah dan tidak dapat sepenuhnya menghadapi kekuatan suci. Oleh karena itu, host diisolasi. Sistem hanya dapat menggunakan celah untuk mengirim salinan untuk membantu tuan rumah. Untuk menghindari situasi seperti ini terjadi lagi, tuan rumah disarankan untuk bekerja lebih keras, terus bertindak keras, dan meningkatkan level sistem sesegera mungkin. Sistem mengatakan banyak hal berturut-turut. Suke merentangkan tangannya tanpa daya. Jadi kamu menyalahkanku untuk level rendah? Tapi sekarang bukan waktunya untuk peduli dengan level sistem. Dia harus memecahkan larangan dunia ini secepat mungkin agar dia bisa segera kembali ke benua langit. Pikirannya bergerak dan dia akan berkomunikasi dengan sistem. Ding. Tiba-tiba, bunyi bip sistem terdengar lagi. Karena pengaruh kekuatan suci, sistem untuk sementara kehilangan kontak dengan tuan rumah. Meskipun alasannya adalah level sistem terlalu rendah, perilaku kekuatan suci juga dapat dianggap sebagai provokasi terhadap sistem. Tuan rumah sangat marah, dan sistem bahkan lebih marah. Ketika Suke mendengar ini, dia sedikit tercengang. Sistem ini agak pemarah. F*CK, ini benar-benar berita yang mengejutkan. Ding. Menurut aturan khusus sistem, tuan rumah saat ini berada di dunia pelarangan virtual. Mengingat tingkat kekuatan yang tinggi di dunia ini, untuk memastikan kelangsungan hidup tuan rumah, sistem store akan menyediakan semua barang secara gratis biaya, dan akan mengaktifkan mekanisme pembalasan dan fungsi lainnya secara gratis, berlaku sampai tuan rumah meninggalkan dunia ini. Perubahan di benua surga adalah pengaturan plot yang normal, bukan sesuatu yang akan berakhir sebelumnya. Semuanya, tolong jangan salah paham. Juga, saya tidak berhenti memperbarui tanpa alasan. Aku benar-benar tidak ingin berbicara tentang apa yang terjadi. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya masih bisa kembali dan menulis, yang umumnya bukan sesuatu yang bisa dilakukan banyak orang. Di masa depan, jika saya benar-benar memikirkannya, saya akan sangat bersedia untuk membaginya dengan Anda, tetapi tidak sekarang. Jadi tidak peduli bagaimana Anda mengkritik saya, atau mengatakan bahwa saya menarik kembali kata-kata saya dapat sepenuhnya memahami dan menerimanya, dan dengan rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri, saya meminta maaf kepada Anda. Akhirnya, saya mengucapkan selamat hari buruh kepada semua orang. Saya akan memperbarui dengan baik dan menemani Anda untuk bersenang-senang. Dengan liburan ini sebagai awal yang baru, saya akan terus menulis dengan giat.